Pejuang kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah seorang warga negara Ukraina, kelahiran 3 Oktober 1883, ialah Dmitri Manulsky. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan Indonesia di dunia internasional. Hal ini berawal ketika Belanda kembali datang ke Indonesia untuk menduduki Nusantara setelah penyerahan Jepang terhadap sekutu. Bangsa Indonesia yang telah berdaulat atas negerinya tentu saja tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sekutunya. Tidak hanya melalui aksi di medan tempur, para pejuang juga menempuh jalur diplomasi untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Salah satunya pada konferensi pers yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir yang meminta PBB untuk turun tangan dalam menengahi konflik antara Belanda dan Indonesia ini. Karena jika Belanda terus melakukan kekerasan, dikhawatirkan pertumpahan darah tidak akan selesai. Untuk itu, Perdana Menteri Syahrir mengirimkan dokumen-dokumen penting untuk diangkat dalam pembahasan sidang Dewan Keamanan PBB yang pertama di London, Inggris. Sidang ini adalah penentu apakah permasalahan di Indonesia layak atau tidak untuk ditindaklanjuti oleh PBB. Hal ini tentu saja memancing reaksi pihak Belanda. Melalui utusannya di PBB, yaitu Menteri Luar Negeri Eelco van Clevens, menjelaskan jika permasalahan di Indonesia hanya dapat diterima oleh Dewan PBB jika ada salah satu negara yang mendukungnya. Tidak diduga, ternyata negara pertama yang mendukung Indonesia adalah Ukraina. Melalui seorang diplomatnya yang menjadi duta di PBB, yaitu Dmitri Manulsky. Ia mengaku menaruh simpati kepada perjuangan bangsa Indonesia setelah mendapatkan banyak telegram dari kalangan pejuang untuk meminta tolong agar kasus di Indonesia segera diangkat dalam sidang PBB. Melalui surat dukungan yang diajukan oleh Manulsky, akhirnya Amerika Serikat dan Mesir juga ikutan setuju agar konflik di Indonesia dibahas dalam sidang PBB. Dalam sidang tersebut, ia menyampaikan pidato panjang berbahasa Rusia mengenai aksi-aksi militer Inggris di Indonesia yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, sehingga PBB wajib turun tangan untuk menyelidikinya. Sidang ini pun diwarnai perdebatan alot yang berlangsung selama 6 hari. Perjuangan Manulsky ternyata tidaklah mudah. Awalnya ia mengajukan sebuah resolusi bersama Uni Soviet dan Mesir, tetapi hal tersebut ditolak dalam sidang karena perwakilan Indonesia secara resmi tidak dapat hadir untuk memberikan kesaksian atas peristiwa di negerinya. Walaupun begitu, ia tetap ngotot bahwa PBB lah satu-satunya lembaga yang dapat menghentikan pertumpahan darah di Indonesia. Tidaklah kehabisan akal, Manulsky kemudian meminta PBB agar menurunkan panitia penyelidik Indonesia agar dapat dilakukan pendalaman lebih lanjut. Usulan tersebut tentu saja ditolak oleh pihak Belanda yang mendapat dukungan Inggris. Mereka berpendapat bahwa urusan di Indonesia adalah permasalahan kerajaan Belanda, sehingga PBB tidak berhak untuk turut ikut campur. Akhirnya Dewan Keamanan PBB pun melakukan voting, di mana beberapa negara mendukung usulan dari Manulsky, seperti Soviet, Polandia, Meksiko, dan China. Namun tidak sedikit pula negara yang menolak usulan tersebut. Mereka sebagian besar adalah sekutu Belanda, seperti Perancis, Inggris, Brazil, Mesir, dan Amerika Serikat. Akhirnya, perjuangan Manulsky pun membuahkan hasil. PBB membentuk komisi 3 negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat yang mulai bertugas aktif pada 27 Oktober 1947. Perjuangan Manulsky disambut apresiasi oleh para tokoh pejuang Indonesia. Salah satunya adalah Tan Malaka yang mengirimkan telegram untuknya dan Andrei Vyshynski yang merupakan delegasi Uni Soviet di PBB. Tidak hanya itu, Persatuan Perjuangan juga melakukan rapat raksasa di alun-alun utara Yogyakarta yang dilanjutkan dengan pawai dan demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina dan Uni Soviet yang berjuang dalam sidang PBB untuk kemerdekaan Indonesia secara absolut. Selain Persatuan Perjuangan, Partai Masyumi juga mengirimkan telegram kepada Manulsky dan Vyshynski sebagai tanda penghormatan karena telah berkontribusi banyak terhadap Indonesia. Berkat upaya Manulsky dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB,
Akhirnya konflik Indonesia dengan Belanda yang terjadi selama 5 tahun menjadi sengketa internasional sepenuhnya. Pejuang asing berikutnya adalah Bobby Earl Freeburg yang merupakan seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua usai, ia menjadi pilot sewaan di sebuah perusahaan di Filipina. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang TNI Angkatan Udara, yaitu Petit Moharto Kartodirjo di Singapura. Tiba-tiba saja ia berminat untuk bekerja melayani pemerintah Indonesia. Bob lantas menabung untuk membeli sebuah pesawat yang kelak diberi kode penerbangan RI-002. Saat itu, Indonesia sama sekali tidak memiliki pesawat, dan Bob berpendapat bahwa RI-001 seharusnya diberikan pada pesawat pertama yang akan dimiliki Indonesia kemudian hari. Bulan Juni 1947, ia lepas landas dengan pesawatnya menuju Indonesia. Perjalanan hingga 15 jam pun ia tempuh bersama navigatornya Petit Moharto Kartodirjo untuk menuju Pulau Jawa. Bob memang bukan pejuang sukarela untuk Indonesia. Ia seorang pilot bayaran. Tetapi secara emosional, ia terikat dengan perjuangan bangsa Indonesia dan tidak terima dengan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh Belanda. Hal tersebut diketahui dari surat-surat yang ia kirimkan kepada keluarganya di Kansas. Ia pun menuliskan, "Betapa menakjubkannya melihat rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan mereka seperti yang telah dinikmati rakyat Amerika saat ini." Di samping itu, menurut navigatornya yaitu Bapak Petit, ia tidak pernah mengeluh dalam menjalankan tugasnya. Entah dalam cuaca seburuk apapun, penumpang yang overload, atau berat kargo yang tidak sesuai standar. Misi awal Bob adalah menembus wilayah udara Belanda untuk menyeludupkan hasil bumi seperti emas, perak, candu, kina, dan karet ke luar negeri, yang akan ditukarkan dengan senjata, pakaian, dan obat-obatan untuk keperluan pejuang Indonesia. Para diplomat pun kerap diboncenginya bolak-balik ke luar negeri untuk bertemu pejabat PBB di negara lain. Tidak hanya itu, ia juga dilibatkan dalam operasi militer TNI. Salah satunya dalam misi penerjunan 12 prajurit TNI Angkatan Udara di kota Waringin, Kalimantan Tengah, untuk menembus blokade Belanda dan mengobarkan perlawanan di daerah tersebut. Bob juga bertindak sebagai pilot kepresidenan, yang satu hari sempat mengantar Presiden Soekarno berkeliling Sumatera untuk menghimpun dana dari masyarakat. Saat itu, rakyat Aceh menyumbangkan 20 kg emas yang kelak dibelikan pesawat pertama Indonesia bernama Seolawah atau Gunung Emas dengan kode penerbangan RI-001. Misi terakhir Bob untuk bangsa Indonesia adalah saat ia ditugaskan bersama 5 awak lainnya membawa 20 kg emas yang akan ditukarkan dengan pesawat baru di India. Padahal Bob telah berencana untuk kembali ke Amerika Serikat menemui tunangannya pada perayaan Natal tahun tersebut. Kabarnya, pesawat yang dikendalikannya jatuh tertembak oleh pesawat tempur Belanda saat dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Sumatera. Bangkai pesawatnya pun baru ditemukan 30 tahun kemudian oleh 2 orang petani di Bukit Punggur, Lampung Utara. Anehnya, semua kerangka jenazah awak kabin ditemukan kecuali milik Bob yang hilang secara misterius. Berbagai pihak pun turun tangan menelusuri keberadaannya, mulai dari PBB hingga Australia, namun hasilnya tetap nihil. Sedangkan pihak Belanda angkat bahu, mengaku tidak tahu akan peristiwa tersebut. Akhirnya pada tahun 2009, keponakan Bob bernama Bikam bertekad menelusuri misteri hilangnya sang paman. Dari pencarian tersebut, ia mendapatkan bukti dari dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan CIA yang menyebutkan pamannya ditangkap dan mendekam dalam penjara Belanda tahun 1949. Dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun diketahui bahwa Bob kerap berpindah sel dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti penjara Tanjung Pinang di dekat Palembang dan penjara Glodok di Batavia. Terakhir disebutkan dalam laporan CIA bahwa ia mendekam dalam kamp konsentrasi Belanda di Kalimantan. Namun tidak diketahui nasib akhir dari sang pilot. Tunangannya pun tetap setia dalam penantian, menunggu kepulangan Bob hingga akhirnya ia tutup usia pada tahun 2009.
Di detik-detik terakhirnya, ia bahkan sempat menanyakan kabar Bob sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di ranjang tidurnya. Pejuang asing berikutnya berasal dari negeri ginseng, ialah opak Korea Yang Chil-sung. Ia direkrut oleh militer Kekaisaran Jepang sebagai tentara pembantu atau gunsok dalam Perang Asia Timur Raya. Saat itu, Korea berada dalam kekuasaan Jepang, dan setelah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, banyak pemuda Korea yang direkrut militer Jepang untuk membantu pasukannya di medan tempur. Pasukan Jepang yang terdiri dari orang-orang Korea dibagi menjadi dua divisi, yaitu tentara pembantu atau gunsok dan tentara reguler atau ilbon gunin. Tercatat sejak bulan Mei 1942, sebanyak 3.223 gunsok atau tentara pembantu dikerahkan ke Asia Tenggara. Umumnya, mereka ditugaskan sebagai penjaga tawanan, seperti yang dilakukan oleh Yang Chil-sung. Namun beberapa sumber meragukan jika Sung adalah seorang gunsok atau tentara pembantu, karena skill yang dimilikinya tidak sesuai dengan divisi tersebut, seperti kemampuan berbahasa asing, telik sandi, dan merakit bom, yang umumnya dimiliki oleh pasukan reguler atau ilbon gunin. Sehingga disimpulkan, ia adalah pasukan reguler yang membawahi pasukan bantuan di sebuah penjara Jepang di kota Bandung. Saat bertugas di kota kembang inilah ia menemukan tambatan hatinya, seorang wanita pribumi bernama Lins Wenas. Mereka kerap berjumpa ketika Lins sering membesuk kakaknya di penjara. Mereka akhirnya jatuh hati dan sepakat untuk menikah. Hingga akhirnya kabar buruk pun datang. Sung mendengarkan berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan kemudian disusul oleh Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya. Hal ini membuat dilema dalam benak Sung. Di satu sisi, ia bahagia karena otomatis Korea merdeka dari Jepang. Namun di sisi lainnya, ia khawatir akan dijebloskan ke penjara oleh pasukan sekutu atas tuduhan penjahat perang. Hingga pada bulan Maret 1946, kondisi kota Bandung pun membara, menjelma menjadi medan pertempuran. Ratusan kelompok gerilyawan dari setiap penjuru negeri Pasundan pun turut menggempur pasukan sekutu dan sisa-sisa pasukan Jepang. Salah satu kelompok yang terlibat adalah pasukan Pangeran Pakpak Garut di bawah pimpinan Mayor Saud Mustafa Kosasih. Singkat cerita, dalam pertempuran tersebut, kelompok ini berhasil menawan 5 pasukan Jepang yang menyerah. Satu di antaranya adalah Yang Chil-sung. Awalnya, tawanan ini hendak dieksekusi, namun Mayor Kosasih mencegahnya dengan anggapan mereka akan berguna suatu saat nanti. Para tawanan Jepang tersebut akhirnya ditahan di Wanaraja, basis dari kelompok ini. Setelah cukup lama hidup bersama para pejuang ini, akhirnya para tawanan Jepang tersebut menaruh simpati terhadap perjuangan para pemuda dan berkomitmen membantu mereka. Bahkan orang-orang Jepang dan Korea ini menyatakan diri untuk menjadi mu'alaf. Mereka pun mengganti namanya. Hasegawa menjadi Abu Bakar, Aoki menjadi Usman, Yang Chil-sung menjadi Komarudin, dan 2 orang Jepang lainnya menjadi Umar dan Ali. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam satuan ini. Umar dan Ali di bidang medis, sedangkan Abu Bakar, Usman, dan Komarudin menjadi pelatih dan sekaligus pasukan reguler. Sejak bergabungnya ex-tentara Jepang ini di bawah komando Mayor Kosasih, militer Belanda semakin dibuatnya kewalahan. Berbagai operasi penyerangan, sabotase, dan penghadangan di sekitar Wanaraja menjadi momok menakutkan bagi pasukan Belanda. Aksi mereka yang membuat Belanda geleng-geleng kepala adalah penghancuran jembatan Cimanuk, penghubung Wanaraja dan Garut. Saat itu, divisi Telik Sandi pasukan Pangeran Pakpak menyadap komunikasi pasukan Belanda bahwa mereka berencana untuk menyerang Wanaraja, tepatnya basis pertahanan pasukan Mayor Kosasih. Tidak tinggal diam, pasukan ini pun dikerahkan untuk menghambat mobilitas pasukan Belanda. Yang Chil-sung alias Komarudin lantas menyelinap ke bawah jembatan untuk memasang bahan peledak, sedangkan yang lainnya mengamankan perimeter di sekitarnya. Tidak lama kemudian, dar!
jembatan pun luluh lantah, yang tentu saja membuat pasukan Belanda membatalkan misinya menyerang pasukan Mayor Kosasih. Pasukan Belanda pun jadi naik pitam. Eksistensi pasukan Jepang di kelompok itu tidak bisa ditoleransi lagi. Akhirnya mereka menurunkan satu tim elit buruh sergap dari Yon 314 Regimen Infanteri yang dipimpin oleh Letnan Kolonel P.W. Van Duyn. Target utama mereka adalah Hasegawa alias Abu Bakar, yang dikenal karena kekejamannya sewaktu bertugas menjaga kamp tawanan Jepang di Flores. Awal Februari 1948, sesuai perjanjian Renville, pasukan TNI, tepatnya Divisi Siliwangi, harus angkat kaki dari basis mereka di Jawa Barat dan berpindah ke Jawa Tengah serta Yogyakarta, yang saat itu merupakan wilayah Republik Indonesia. Namun, tidak semuanya menuruti isi perjanjian tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh pasukan pimpinan Mayor Kosasih. Awalnya mereka berangkat menuju Yogyakarta, tetapi Mayor Kosasih lantas memerintahkan Letnan Johana untuk kembali dan melancarkan aksi gerilya di Wanaraja bersama pasukan Jepang. Divisi khusus dari pasukan Pangeran Pakpak Garut ini pun ditugaskan di bawah Brigade Citarum, pimpinan Letnan Kolonel Sutoko, yang bertugas mengganggu posisi Belanda dan mengamankan jalur penyusupan untuk prajurit Divisi Siliwangi ke Garut dan Tasikmalaya. Namun sialnya, pada bulan Agustus 1948, ketika mereka mengadakan pertemuan rahasia di Desa Parentas di kaki Gunung Dora, penyergapan dilakukan oleh pasukan elit Belanda yang mendapatkan informasi dari mata-mata mereka yang merupakan orang Garut asli. Letnan Johana, Usman, Abu Bakar, dan Komarudin pun terdesak sehingga tak mampu melarikan diri. Mereka diikat dengan seutas tali tersimpul di leher dan tangannya, diseret menuju ruang tahanan. Setelah melalui hasil persidangan Belanda, pasukan Jepang dijatuhi hukuman mati, sedangkan Letnan Johana diganjar hukuman penjara seumur hidup di rumah tahanan Cipinang, Jakarta. Menurut salah satu sumber, beliau merasa sangat bersalah di sisa hidupnya karena tidak mampu menyelamatkan rekan Jepang dan Koreanya dari jeratan hukuman mati. Senin 9 Agustus 1948, perwira Belanda dan seorang penghulu menemui tentara Jepang tersebut untuk menanyakan permintaan terakhirnya. Disampaikanlah keinginan mereka untuk dimakamkan secara Islam. Keesokan harinya, pada dini hari, ketiga mantan pasukan Jepang tersebut diangkut ke lapangan Kharkov. Tepat pukul 6, suara letusan senapan menjadi penanda eksekusi telah berlangsung. Ketiganya pun gugur seketika. Menurut seorang saksi, sebelum peluru menembus kepalanya, Yang Chilsung alias Komarudin sempat meneriakkan, "Merdeka!" Ketiga jenazah pasukan Jepang tersebut akhirnya dikebumikan dalam pemakaman Pasir Pogor. Tetapi 27 tahun kemudian, kerangka mereka dipindah ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya sebagai tanda penghormatan sekaligus penyematan gelar pahlawan nasional untuk warga dari negeri ginseng dan negeri matahari terbit tersebut. Ya, itu tadi kisah dari 5 warga negara asing yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kisah tadi menjadi inspirasi dan menambah kecintaan kita terhadap bangsa ini. Karena kekayaan yang dimiliki negeri ini menjadi daya pikat untuk bangsa lain pun ingin memilikinya. Ya, Sobat Pemilia, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Tulis di kolom komentar tentang kisah-kisah sejarah yang ingin kalian dengar dari Family Semesta YouTube channel. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Sadu, 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 Salam Rahayu. Merdeka!